Submodalitas, kualitas pikiran Anda. Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Pada tahun 1970-an, John Grinder dan saya memprakarsai gagasan bahwa manusia membangun representasi mental. Sebenarnya hal itu bukan gagasan baru. Orang-orang seperti Gregory Bateson dan Marshall McLuhan sudah bertahun-tahun membahasnya. Akan tetapi, kamilah yang meresmikannya. Kami mendefinisikan arti berpikir sebagai berpikir dalam gambar, berpikir dalam kata-kata, dan berpikir dalam perasaan, selera, dan aroma. Sejak itu, saya membawanya satu langkah lebih jauh. Saya menguraikan masing-masing sistem menjadi berbagai komponen. Kualitas gambar, suara, dan perasaan dikenal sebagai submodalitas. Kita mempunyai panca indera yang kita gunakan untuk menerima informasi dari dunia luar. Lalu kita merepresentasikan dunia kepada diri kita sendiri dengan menggunakan kelima indera atau panca indera internal. Ketika kita berpikir, salah satu caranya adalah berpikir dalam gambar atau film. Setiap kali Anda mendapat pengarahan dari seseorang atau Anda memberikan pengarahan kepada seseorang, Anda mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk masuk ke dalam dan merepresentasi melalui sebuah film tentang cara mencapai tempat yang hendak Anda datangi. Ketika orang menciptakan sesuatu, mereka terlebih dahulu harus menciptakannya dalam pikiran mereka dengan membayangkan rupa dari hal yang ingin mereka ciptakan. Gambar itu juga memiliki kualitas tertentu. Contohnya, pikirkan apa yang Anda lakukan kemarin. Saat berpikir, mungkin Anda melihat diri Anda melakukan sesuatu kemarin, atau mungkin Anda melihat apa yang Anda lihat dengan mata Anda sendiri kemarin. Mungkin Anda melihat gambar tidak bergerak dari kegiatan Anda, atau mungkin Anda mengingatnya seperti film yang terus berputar. Apapun itu, hal itu adalah satu cara kita mengolah pengalaman kita di dunia. Kita juga mendengar suara internal. Setiap kali Anda ingat apa yang dikatakan seseorang kepada Anda, atau ingat bagaimana suara mereka, atau setiap kali Anda ingat dengung sebuah lagu, atau setiap kali Anda berbicara kepada diri Anda sendiri, semua itu adalah contoh suara internal. Sekali lagi, suara-suara itu memiliki berbagai sifat, misalnya tingkat kenyaringan dan resonansi ketika kita memperhatikannya. Begitu pula dengan perasaan internal. Setiap kali kita merasakan sesuatu, kita merasakannya dalam tubuh kita di lokasi tertentu. Kita bisa merasakannya mulai dari bagian tubuh tertentu, bergerak ke bagian lain dalam tubuh kita ketika kita memperhatikannya. Orang-orang bahkan menggambarkannya ketika mereka bicara tentang rasa takut. Mereka akan berkata, "Saya merasakan ketegangan di perut saya, lalu mulut saya mengering dan saya merasa pusing." Orang selalu mengungkapkan apa yang terjadi dalam realitas mental mereka. Ketika kita memikirkan sesuatu, gambarnya berada di tempat tertentu. Ukurannya pun tertentu. Kita berada pada jarak tertentu dengannya. Ketika kita memperhatikan gambar mental, gambar tersebut tidak mirip dengan dunia luar. Akan tetapi, kita tampaknya merepresentasikannya di tempat tertentu di depan kita, dan gambar itu memiliki ukuran tertentu. Anda melihat diri Anda sendiri dalam gambar itu, yang berarti Anda memisahkan diri, atau Anda tidak melihat diri Anda sendiri dalam gambaran karena Anda sedang melihat dengan mata Anda sendiri. Jika demikian halnya, berarti Anda mengaitkan diri Anda sendiri. Ketika mendengarkan suara batin dalam kepala Anda, hal itu kemungkinan adalah suara Anda atau suara orang lain. Kemungkinan suara itu berasal dari sebelah kanan atau kiri. Kemungkinan suara itu masuk ke dalam atau keluar. Ada beberapa suara yang sangat nyaring dan ada yang sangat lembut. Terkadang yang ada hanyalah keheningan. Tidak penting dari mana asal suaranya dan tidak penting suara yang mana yang terdengar. Yang penting Anda memperhatikan perbedaan yang ada pada suara di antara keadaan yang berbeda. Banyak orang sudah sejak lama berbicara tentang perasaan di bidang psikologi. Saya tahu manusia terkadang merasa gelisah atau khawatir saat mereka ketakutan. Tapi kenyataannya kegelisahan itu berputar ke depan atau ke belakang. Setiap kali seseorang mengatakan kepada saya bahwa ia merasa sesak dan saya tanyakan di bagian mana, mereka menjawab bahwa perasaan itu ada di perut atau dada mereka. Akan tetapi sebenarnya tidak penting di mana, yang penting adalah tindakan Anda. Terkadang saya bertanya, ke arah mana perasaan tersebut bergerak? Mereka menjawab, perasaannya tidak bergerak. Hanya dengan meminta kepada mereka untuk memutar tangan mereka ke depan dan ke belakang,
ke kanan dan ke kiri, kita bisa tahu ke arah mana perasaan mereka bergerak dalam tubuh mereka. Hal itu adalah satu-satunya dimensi yang benar-benar ada. Salah satu arah tersebut akan terasa benar ketika mereka berpikir tentang perasaan mereka. Dari sini, orang-orang biasanya memahami bahwa perasaannya bergerak sedikit. Kenyataan bahwa perasaan itu bergerak berarti Anda bisa menggerakkannya lebih cepat. Anda bisa menggerakkannya lebih lambat. Anda bisa menggerakkannya ke depan dan bisa menggerakkannya ke belakang. Perasaan kita tidak berada di luar kendali kita. Malah, perasaan kita adalah hal yang harus dapat kita kendalikan. Karena bila Anda mampu mengendalikannya, Anda bisa mengubahnya. Kualitas pikiran Anda, submodalitas Anda, menentukan bagaimana pikiran Anda mempengaruhi Anda. Bila Anda membuat film besar tentang hal-hal yang terkait dengan Anda, umumnya perasaannya akan menjadi lebih intens. Bila Anda membuat filmnya menjadi lebih kecil dan menggerakkannya, memisahkan diri darinya, menjauh, perasaannya akan menjadi lebih kecil. Kita juga bisa belajar tentang cara menggunakan kendali kita terhadap submodalitas untuk mewujudkan jenis perasaan yang kita butuhkan ketika kita membutuhkannya. Saya menamakannya mengelola otak Anda sendiri.